tolong daripada OJK, tolong tingkatkanlah di fungsi pengawasan. Jadi dan pembinaannya juga. Jadi jangan dikit-dikit sanksi CIU, cabut izin usaha atau lakukan PKU, sementara PKU itu dilakukannya diduga terlambat Pak, sudah jauh sekali, uang sudah nilai triliunan, sudah 4 triliun atau lebih, atau bahkan 6,4 triliun, ya kan itu sudah berdampak ke nasabah. Lakukanlah sanksi atau peringatan-peringatan itu sedini mungkin Pak. Harusnya kalau nilai 100M, 200M, seperti itu. Nah jangan sampai kebijakan OJK nantinya berdampak merugikan para nasabah Pak. Ribuan nasabah Pak, banyak ini lansia yang lagi tunggu pembayaran, ada yang sakit Pak, ada yang sakit tumor otak, ada yang sakit kanker yang lain yang minta tolong ke saya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini ada masalah di bisnis investasi. Banyak kasus-kasus yang mencuat dan menjadi perbincangan publik dan ujungnya adalah nasabah dirugikan. Nah, tapi pertanyaan publik adalah kalau ini dana investasi ini seharusnya kan ada peranan negara untuk mengawasinya, yaitu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Apakah OJK sudah menjalankan fungsinya dengan benar? Mengapa selalu terjadi sudah rumah hangus terbakar habis baru OJK bertindak gitu. Nah, ini pertanyaan yang sengaja saya ingin sampaikan terkait dengan peranan, fungsi dan tugas dari OJK dalam mengawasi dana investasi. Karena apa? Karena ini menyangkut dana publik, dana masyarakat yang mungkin dikumpulkan dengan susah payah oleh para nasabah. Nah, untuk kali ini saya akan berbicara dengan salah seorang pengacara dari nasabah AJK, Asuransi Jiwa Kresna, Pak Dr. Beni Wulur, SH/MHKes. Bapak gelarnya banyak banget ya Pak? Iya, gelar profesi juga kita gelar ambil profesi, Pak. Ya, yang lain. Sahabat Indonesia, Pak Beni Wulur ini banyak mendampingi nasabah dari berbagai perusahaan investasi, salah satunya di Indosuria juga, ya. Wana Arta, betul. Dan sekarang Koperasi Sentosa juga, AJK juga. Wah, luar biasa ini. Jadi Pak Beni menjadi tumpuan harapan nasabah supaya uangnya bisa kembali gitu Pak ya. Nah, ya. Pak Beni, selamat datang di kanal Bangsa Podcast. Saya tertarik dengan kasus AJK ini, Asuransi Jiwa Kresna. Nah, saya membaca-baca beberapa pemberitaan dan mungkin literasi yang saya punya, kasusnya agak unik ini. Betul. Untuk AJK ini. Kalau kita lihat Indosuria maupun Wana Arta ini kan ownernya lenyap ditelan bumi, khususnya Wana Arta, kalau Indosuria tidak. Nah, AJK tidak. Katanya masih ada itikat baik dari pemegang saham untuk mengembalikan dana nasabah. Nah, kalau boleh diberikan wawasan sedikit, khusus untuk AJK ini, Asuransi Jiwa Kresna, apa yang terjadi sebenarnya di AJK ini? Jadi AJK ini memang mengalami awalnya gagal bayar Pak. Jadi tahun berapa itu? Gagal bayar itu terjadi sekitar tahun 2020 Pak. Ya, jadi waktu itu saya salah satu yang lawyer yang juga fight. Saya melakukan laporan polisi juga terhadap AJK. Kemudian saya juga lakukan PKPU Pak. Nah, pada akhirnya saya berhasil melakukan PKPU tersebut sehingga sempat ramai waktu itu masuk Gatra dan sebagainya bahwa ada dan beberapa majalah dan online juga akhirnya ada perusahaan asuransi yang akhirnya berhasil PKPU-nya. Nah, pada saat PKPU itu juga akhirnya memang terjadi homologasi Pak. Nah, terjadi homologasi karena lebih dari 90% menyetujui, sepakat. Nah, setelah itu memang barulah kita dengan AJK udah saling duduk bersama dan memang sempat dilakukan juga pembayaran atas homologasi tersebut, namun kemudian terhenti kembali Pak karena alasan adanya PKPU Pak, pembatasan kegiatan usaha. Bapak bisa menjelaskan dengan bahasa publik homologasi itu apa? Homologasi adalah kesepakatan perdamaian yang terjadi dalam proses PKPU Pak. Artinya pemilik dari AJK korporatif? Iya.
Oke, jadi ada perdamaian Ada perdamaian, di Pak. antara perwakilan nasabah dengan pemilik. Betul, Pak. Nah, waktu itu nasabah berapa persen yang setuju dengan? Lebih dari 90%, Pak, setuju. Sudah mayoritas itu. Mayoritas, betul. Dan dari pihak AJK juga menerima dengan baik? Betul, Pak. Karena itu kan terjadi kesepakatan itu antara nasabah dengan AJK. Meskipun sebelumnya AJK juga sudah melakukan PKB ya. PKB itu apa? Perjanjian kesepakatan bersama dengan nasabah. Nah, sebelum saya PKPU. Nah, cuman nasabah saya waktu itu masih kurang yakin dengan PKB-nya. Akhirnya saya tetap melakukan laporan polisi juga ke Barreskrim. Kemudian kita juga melakukan PKPU. Nah, karena damai, nasabah saya juga sudah melakukan pencabutan laporan polisi di Barreskrimnya juga, Pak. Oke, implikasinya kalau sudah terjadi perdamaian antara owner dan nasabah di PKPU itu, implikasinya apa sebetulnya? Jadi secara teori, Pak. Secara teori dengan telah tercapainya kesepakatan, seharusnya kan ya OJK menurut kami mendukung, Pak. Jadi karena gini, kalau sudah terjadi perdamaian, artinya apa? Apa yang diinginkan antara nasabah dengan perusahaan ketemu dengan AJK. Artinya ya dia tinggal sekarang pelaksanaan daripada perjanjian tersebut kan yang kita nasabah inginkan. Nah, tentu nasabah-nasabah kami ini juga kenapa bisa masuk AJK karena lihat ada logo OJK-nya. Nah, jadi kami kan tadinya juga minta dukungan dari OJK. Bagaimana respon OJK terkait dengan kesepakatan damai antara nasabah dan owner di PKPU ini? Nah, ini yang kami sayangkan, Pak. Diduga OJK ini juga kurang peka menurut kami dengan adanya kesepakatan itu. Karena begini, ini kan pada saat itu saya mau bandingkan dengan salah satu perusahaan Wana Arta, Pak. Wana Arta gagal bayar itu kalau nggak salah mulai Maret 2020. AJK mulai gagal bayar itu bulan Mei 2020. Tapi Wana Arta diberikan sanksinya pada saat Maret 2020 itu, dan dia boleh dibilang diduga, selalu saya bilang bahasa hukum, diduga sudah bawa lari uang nasabah, Pak, ownernya. Ya sampai 15 triliun dan pembayaran saat itu hampir tidak ada. Nah, artinya harusnya kan di PKU juga ada sanksi yang berat. Itu cuma PKU sebagian, Pak. Wana Arta cuma PKU pembatasan kegiatan usaha sebagian. PKU itu adalah pembatasan kegiatan usaha. Oke. Kalau Wana Arta sebagian. Nah, kalau untuk AJK? Untuk AJK seluruhnya, Pak. Artinya dia udah nggak boleh jualan produk lagi. Tapi artinya begini, sanksi terhadap OJK kepada AJK itu kan dikasih PKPU penuh begitu ya? Dikasih PKU seluruhnya, betul. Seluruhnya. Nah, apakah memang diindikasikan owner dari AJK tidak melakukan niat baik kepada nasabah? Justru itu yang kami heran. Kenapa kalau owner daripada Wana Arta yang sama-sama kita tahu diduga malah uangnya dibawa lari dan kemudian tidak ada pembayaran, ya kalau ada pun sangat minim, sementara dari AJK sudah 1,4 triliun dan lebih dari 50% lunas. Artinya sudah ada niat baik dong? Sudah ada niat baik. Nah, harusnya menurut kami OJK peka, kok sanksi PKU-nya tidak dikendurkan. Apakah dirubah jadi sebagian ataukah malah dicabut harusnya PKU-nya, kan begitu. Kok malah tetap yang Wana Arta PKU sebagian ini PKU seluruhnya, kemudian dengan yang lain Jiwasraya dan Bumi Putra juga Pak kita bandingkan tidak ada yang diberi sanksi seberat daripada AJK ini. Pertanyaannya kenapa AJK diberikan sanksi yang agak berbeda dengan akal sehat kita ini? Makanya ini ada dugaan diskriminasi menurut saya, Pak. Yang dilakukan oleh OJK terhadap AJK yang menimbulkan dampak kerugian daripada para nasabah. Karena saya lawyer nasabah kita kan dirugikan dong jadinya. AJK diberikan PKU sepenuhnya. Seluruhnya, Pak. Seluruhnya oleh OJK. Dan itu yang jadi alasan lagi. Jadi dia udah cicil 2 kali dari homologasi tersebut kan sempat akhirnya juga terhenti, Pak. Oh, ini implikasinya ke arah sana ya? Dampaknya ke situ, Pak. Nah, karena ada dampak seperti itu, nasabah kembali dirugikan. Seharusnya ketika terjadi udah terjadi homologasi saja dan mulai ada misalnya pembayaran ke satu dan sebagainya, kan harusnya sudah ada keringanan dong dari sanksi itu. Nah, kalau sekarang dia nggak boleh jualan, terus dia udah nunjukin itikat baik bayar 1,4 T dan lebih dari 50% lunas, dia tidak dibuka misalnya sanksi PKU-nya dan sebagainya, ya pada akhirnya kan tergerus, Pak, modal yang ada. Dia nggak bisa jualan. Nah, nasabah dirugikan dong. Akhirnya alasan itu juga dipakai juga untuk menghentikan pembayaran terhadap nasabah, Pak. Oke.
Apakah Bapak sebagai pengacara dari para nasabah sudah memberikan pandangan ini kepada OJK? Sudah, kami melakukan audiensi kepada OJK dan kami bahkan juga menanyakan kepada OJK apa yang terjadi, kenapa ini sampai bisa terjadi seperti ini. Nah, dia menyampaikan selalu, ya ini kita ada juga beberapa pejabat OJK yang kita ketemu, saya kasih inisial aja W dan sebagainya, itu sempat ada yang menyampaikan ya ini gimana ya, itu kan di atasan dan sebagainya. Nah tapi kami juga tanya lagi, terus dia katakan ini ada rahasia yang kita nggak bisa buka, itu perusahaan lain. Nah tapi kebetulan kan saya lawyer dari beberapa nasabah yang kebetulan memang juga pegang nasabah-nasabah tersebut gitu. Nah inilah yang kami aneh. Bahkan untuk kasus Wana Arta kan malah OJK sekarang merestui tim likuidator, yang mana likuidatornya malah mantan karyawannya, diduga mantan karyawannya dan diduga juga mantan orang hukumnya. Nah jadi, ini yang konflik of interest dong. Ya iya, ini yang kami juga heran. Sementara AJK, kita sekarang lebih fokus memang di AJK Pak. AJK justru sekarang kita dengar-dengar dikasih waktu cuma 1 bulan untuk sosialisasi kepada nasabah. Kalau enggak dia mau dicabut izin usahanya Pak. Lah kalau dicabut izin usahanya, nasabah keberatan Pak. Apa yang terjadi kalau sebuah perusahaan asuransi yang kemudian juga kebanyakan juga dia kertas-kertas saham, kita nasabah ini nanti mau dibayar pakai apa kalau misalnya dia diciu Pak cabut izin usaha. Ini pertanyaan yang aneh nih Pak. Iya. Tentang sikap OJK ini. Betul. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terkomunikasikan secara publik tentang AJK ini. Betul Pak. Ini terus bagaimana kita seharusnya bersikap untuk para nasabah menyelamatkan kepentingan nasabah ini? Ya Pak, kami nasabah tentu kalau sampai ada apa-apa terhadap kerugian yang berdampak terhadap kami para nasabah pun bisa melakukan upaya hukum terhadap OJK. Sampai gugatan, dan kita juga minta AJK pun untuk membela kepentingannya untuk bayar kami ya juga melakukan gugatan juga terhadap OJK kalau ada kepentingan yang dilanggar yang bisa berdampak merugikan nasabah. Nah sepanjang itu tidak merugikan nasabah tentu kami juga sangat berterima kasih Pak terhadap OJK. Tapi kalau merugikan nasabah, kami para nasabah juga, saya selaku kuasa hukum para nasabah tentu tidak segan-segan juga melakukan upaya hukum. Karena begini Pak, sebetulnya kan katanya ini saya mau menjelaskan ya Pak. Jadi waktu itu AJK dikatakan kenapa dikasih sanksi katanya di PKU. Ya. Pertama dia menyampaikan katanya nih meletakkan investasi katanya di afiliasinya. Nah sementara afiliasi itu kami sudah tanya ke AJK apa yang dimaksud dengan afiliasi. Ternyata AJK itu sebenarnya bukan menjadi pengendali daripada saham-saham yang dituduhkan oleh OJK itu. Jadi contoh, dia lihat ada perusahaan X bagus. Terhadap perusahaan X itu dia beli sahamnya. Dia jadi pemilik saham mayoritas tapi dia bukan pengendali. Nah kalau dia lihat ada saham yang bagus, dia beli, maksudnya beli saham itu karena dia prediksi ini akan naik. Dan kalau AJK-nya untung dia bisa bayar nasabah. Itu kan menurut saya tidak salah. Itu pertama. Nah yang kedua, yang kami heran lagi, adanya suatu sanksi yang dilakukan setelah dana nasabah masuk lebih dari 4 triliun, bahkan sekarang sudah 6,4 triliun tapi sudah terbayar 1,4 triliun. Nah itu baru dikasih sanksi Pak. Nah kalau memang OJK melakukan fungsi pengawasan yang betul, kenapa tidak diberikan sanksi itu dana mesti 500 M misalnya? Nah sehingga itu pertanyaan saya Pak. Iya, sehingga kenapa dari awal menjadi itu yang kami pertanyakan kan? Pak. OJK ini kan bukan hanya sekedar memberikan judgement atau sanksi Pak. Betul. Harus ada pembinaan dan pengawasan. Betul Pak. Itu kenapa dilakukan sampai sudah begitu, rumah sudah terbakar semua katakanlah begitu. Betul. Baru diberikan sanksi. Nah menurut Bapak ya yang mengawasi masalah kegiatan bisnis investasi ini, artinya OJK tidak menjalankan fungsi dan benar menurut Bapak? Menurut saya diduga dia tidak menjalankan fungsi yang baik dan benar. Kenapa? Karena begini Pak, saya sampaikan. Dia juga sekarang kalau dia kasih sanksi, harusnya kan kasih sanksi itu dia berikan misalnya dana nasabah baru 500 M. Dia bisa selamat dana nasabah. Kalau dikasih sanksi sampai dicabut izin usaha dana udah masuk 6,4 triliun atau dikasih sanksi PKU pembatasan kegiatan usaha, makanya kita takut ini ada cabut izin untuk berikutnya Pak. Karena kalau pembatasan kegiatan usaha AJK alasan nggak bisa jualan lagi sementara dana nasabah udah masuk segitu banyak, habis itu nanti diciu, nasabah dapat apa Pak? Nah itu yang ciu itu cabut izin usaha. Itu yang kami khawatir. Nah apalagi yang membuat RBC daripada AJK ini sekarang katanya besar sampai minus 600 dan sebagainya itu, saya mau sampaikan.
Jadi nasabah AJK ini dipersalahkan menjual Kalita katanya Pak, produk Kalita. Kalita itu apa? Kalita itu investasi unit link Pak. Unit link. Kemudian ada juga produk PIK. PIK itu saving Pak, produk untuk tabungan lah istilahnya. Nah biasanya yang dijamin oleh perusahaan itu kan yang ada dana untuk dana cadangan itu untuk PIK Pak. Tapi kalau unit link itu kan tergantung saham naik atau turun. Fluktuatif. Iya fluktuatif. Okay. Tapi sekarang tiba-tiba diberikan sanksi katanya perlakuan Kalita dengan PIK ini sama. Sehingga RBC-nya ini boleh dibilang jadi RBC itu apa? risk based capital Pak. Risk Jadi capital. ya jadi artinya jadi begini yang minus 600 itu yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau sekarang RBC-nya sampai katanya minus 600 ya. Sementara menurut hitungan AJK kami tanya, taruhlah kalau cuman PIK aja mungkin cuman minus 200-an kan cukup jauh Pak. Nah itu kenapa sampai terjadi begitu? Karena begini, yang Kalita itu jadi harus diberikan juga seolah-olah perusahaan harus memberikan cadangan dana yang sama seperti PIK Pak. Padahal harusnya kalau Kalita itu kan sifatnya seperti di pasar saham naik atau turun. Betul kan Pak? Nah kalau sekarang dia disamakan seperti PIK, ini merugikan yang PIK dong Pak. Seharusnya kalau produk Kalita itu ada yang salah, dia luncurkan nih. Dilihat tuh cara jualannya salah nih. Dibina atau langsung dikasih tahu nggak boleh begitu. Jangan dibiarkan, yang kami dengar sanksinya sesudah lebih dari 12 bulan baru dikasih sanksi Pak. Dibiarkan dulu. Nah kenapa nggak dikasih sanksi itu sebelum-sebelumnya? Jadi AJK-nya diperingati ini nggak boleh nih seperti ini. Bukankah ada kewajiban dari perusahaan asuransi itu untuk setiap bulan melakukan laporan Pak? Betul Pak. Berarti kan harusnya OJK sudah bisa monitor sebetulnya. Betul Pak. Ini yang kami sayangkan. Ya kan, nah ini berdampak merugikan nasabah yang PIK juga Pak. Yang PIK bisa protes Pak. Loh, kok jadi kami sekarang harus nanggung yang RBC? Sementara yang RBC juga bisa protes juga. Karena loh kalau memang nggak bisa seperti itu, kenapa nggak dari dulu juga itu dilarang? Kan tentu kalau dari OJK sudah melarang, wah nggak boleh lagi nih Kalita dijual dengan cara seperti ini. Tentu produk itu untuk mesin nilai sangat kecil kan berhenti Pak, nggak keluar. Sehingga tidak terkena dampak dengan nasabah. Sekarang kalau sudah nasabah udah terlanjur beli, karena AJK kirain boleh karena nggak ditegur, nggak dikasih sanksi. Nasabah juga kirain nggak apa-apa beli. Dua-duanya udah masuk Pak, udah tenggelam nih, udah tenggelam. Nah baru sekarang diduga nih OJK baru nih kasih sanksi. Lah yang dirugikan kan dampaknya ke nasabah yang saya pegang juga Pak. Saya mengerti Pak. Iya kan? Nah Pak, mohon maaf, ini Bapak sudah membuat legal opinion. Sudah Disampaikan ke OJK juga? Sudah Pak. Ke AJK sudah ya? Sudah. Artinya sekarang ini posisi owner dari AJK ini sudah satu pihak dengan nasabah untuk mau berdamai ya Pak ya? Dia mau berdamai Pak, karena dia mau bayar Pak. Oke, solusi damainya apa? Solusi damainya mau nggak mau karena persyaratan tersebut harus lebih dari kira-kira 120% RBC-nya positif, sementara sekarang masih minus. Akhirnya yang perlu dilakukan adalah sol. Bukan dulu, Pak, RBC-nya masih sekarang minus negatif. 600 kan Pak, negatif. Nah, tapi kan hitungan dari AJK sendiri itu tidak sampai segitu kan Pak? Iya, tapi kan OJK-nya tetap memaksa menyatakan tetap menurut dia ya tetap Kalita harus diperlakukan sama dengan PIK. Nasabah. Ya, kalau nasabah mau pakai patokannya kan yang penting dia dibayar Pak. Dia nggak peduli mau pakai patokan yang dari AJK dari OJK, yang penting kami dibayar. Ya kan, nah tapi yang di sini yang membuat kami dirugikan apa? Masalahnya kalau RBC-nya itu tidak positif 120% dan PKU terus berjalan, lama-lama udah bisa dipastikan kan berdampak di CIU juga akhirnya. Cabut izin usaha. Ini yang kita nggak mau dicabut izin usaha Pak. Pak Beni, ya. Kebetulan saya sudah menerima statement beberapa nasabah dari AJK. Ya. Kita dengarkan dulu beberapa statement dari mereka ya Pak. Baik. Nama saya Peihung, nasabah AJK, saya dari Medan. Saya kan semula uang saya ini termasuk uang yang saya dapatkan dari hasil kerja keras saya. Jadi saya tadinya menabung di bank pasti bunganya berbeda tentu ya, karena saya cari juga investasi. Jadi saya melihat situ waktu itu AJK menawarkan satu produk. Nah produk ini saya menarik, saya masuk kan gitu. Tapi waktu masuk itu saya tanya, ini ada pengawasan OJK enggak? Nah jadi saya beli produk ini karena ada wajah OJK. Jadi saya percayanya OJK sama dengan bank juga pasti ada pengawasan OJK baru saya beli Pak.
Dalam perjalanan Mbak ini saya tiba-tiba dikejutkan sama satu berita, itu AJK tiba-tiba diras. Nah, mulai saat itu saya juga bingung karena saya juga orang daerah yang tidak gaptek lah, saya tidak tahu banyak pengetahuan, taunya cuman, nah kenapa bunga saya udah nggak masuk gitu ya. Nah, saya cari berita, cari apa-apa tuh saya heran aja. AJK saya lihat terpuruk, sedangkan saya melihat berjalannya waktu mereka punya niat baik. Kenapa? Dengan adanya PKB, itu saudara-saudara saya, keluarga saya semua dilunasi, Pak. Aku merasa aku kan pempol. Aku pempol ini kok jadi korban. Padahal waktu saya beli produk AJK ini, ya itu ada pengawasan. Jadi saya bertanya-tanya, OJK sekarang di mana? Jadi kami mohon ya, OJK memang kalau memang berniat menolong kami nasabah, memang kalau OJK benar-benar mau membantu kami, prihatin terhadap kami, sebaiknya jangan diciukan. Buka PKU, biarkan kami sendiri yang bersepakat dengan AJK mensukseskan ini Sol, sehingga AJK itu dapat membuktikan memang beliau ada niat baik. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi, saya nasabah dari asuransi Jiwa Kresna. Yang terjadi itu saya sebenarnya tuh bingung, ya kan? Saya masuk investasi ini karena saya lihat investasi ini diawasi oleh OJK. Jadi saya merasa aman dong, ya kan? Setelah berjalan setahun lebih, ternyata tiba-tiba ada masalah. Saya nggak habis pikir, katanya AJK di PKU sampai 2 tahun. Akhirnya gagal bayar. Ternyata kalau kegiatan usaha dihentikan, ya otomatis kan nggak ada pemasukan, macet dong. Saya nilai sih niat baik dari AJK itu betul-betul ada. Saya di rumah sakit, saya telepon, itu ditransfer uang, ada pembayaran. Dan beberapa sebelum rekening mereka diblokir sama Bareskrim, itu saya udah dicicil. Saya udah senang ya, namanya perusahaan kan lagi ada masalah. Dan mereka udah niat bayar, dicicil, ya kita terima. Tuh masalah apa lagi gitu loh. Kenapa kok jadinya pihak-pihak yang di atas tuh kok tambah mempersulit? Saya tuh bingung. Harapan saya ya dari pihak OJK, pihak Bareskrim, tolong memperhatikan kepentingan nasabah. Jangan memperhatikan, wah aku mau bikin putusan ini, aku bikin begini ini. Tapi judul-judulnya merugikan nasabah. Ya buat apa? Bagi saya, semua keputusan apapun, jika merugikan nasabah adalah keputusan yang salah. Sudah ada beberapa statement dari nasabah yang intinya memang menyayangkan dari keputusan dari OJK. Betul. Nah, sekarang sebagai seorang pengacara yang mewakili kepentingan nasabah, apa yang akan dilakukan? Ya, kami minta begini Pak, kalau kata OJK ini baru bisa dilakukan kalau RBC harus 120%. Kemudian kita juga udah ada dasarnya POJK nomor 71 pasal 23 dan 24. Di situ sudah menyatakan ya bisa ada caranya. Salah satunya adalah caranya melalui dengan subordinated loan atau pinjaman subordinasi, SOL atau kita sebut SOL. Artinya nasabah nanti jadi pemegang saham, kemudian sebagai pemegang saham dia meminjamkan, Pak. Itu namanya pinjaman subordinasi. Itu jadi menguntungkan nasabah. Ini gunanya adalah untuk supaya memenuhi daripada OJK minta RBC 120%. Yang positif. 120%. Yang jadi positif. Caranya memang harus. Ini efek pernah dilakukan di yang tempat lain, Pak? Ya contohnya di Bumi Putra juga buktinya bisa di ACC, Pak, dengan cara itu. Oh, so bisa di Iya. Jadi, kita bisa cek. Nah, kenapa di AJK nggak bisa, Pak? Menurut Bapak, artinya solusi ini, SOL ini merupakan solusi yang terbaik untuk saat ini? Iya, dan yang jadi masalah sekarang AJK cuma dikasih waktu itu 1 bulan untuk sosialisasi, di mana nasabah itu mungkin ada 5.000-an dengan pemegang, kalau dengan polis-polisnya kan nasabah ada yang punya beberapa polis mungkin 7.000 atau 8.000 polis. Yang disyaratkan OJK berapa persen? Yang disyaratkan OJK menurut perhitungan mereka kira-kira 88%. Sekarang Bapak? Tapi sekarang berapa persen? Kami dengar yang sudah masuk 70%, Pak. Tapi kalau dari 70% itu sebetulnya bukan nasabah yang 30% menolak, bukan loh Pak. Tapi 30% lagi nasabah kelihatannya masih belum tersosialisasi karena ada yang gaptek, ada yang tinggal di daerah. Jadi bukannya dia tidak setuju. Tapi kalau yang setuju dari hasil Zoom dan yang memang udah dapat formnya, kita pakai waktu itu AJK pakai Google Form, itu dari yang sudah-sudah itu 99% setuju Pak. Artinya sudah clear Pak? Sudah clear. Jadi nasabah itu 99% rata-rata setuju Pak.
Jadi artinya apa? Yang 30% ini pun bukannya yang nggak setuju loh. Yang mungkin belum tersosialisasi. Kalau yang 30% ini berhasil disosialisasi juga, kemungkinan besar juga 99% artinya setuju, Pak. Mekanisme SOL ini disetujui oleh owner dari Kresna? Memang kesepakatan antara owner dengan nasabahnya. Itu soal itu ya? Iya, Pak. Sekarang tinggal tunggu dari OJK ini. Iya, tinggal dari mau OJK. Dia menurunkan. Apakah dia mau 88% menjadi 75 atau berapa itu? Ya, dia tetap berkeyakinannya kan ya memang karena ketentuan ya, Pak. Ketentuan itu kan memang harus positifnya 120%, yang menurut hitungan OJK harus sekitar 88% dari nasabah yang menyetujui itu. Tapi kita balik lagi nih, hitungan tersebut apakah akibat dia menggabungkan antara Kalita dengan PIK atau enggak? Kalau akibat dia menggabungkan antara Kalita dengan PIK jadi nilainya segitu, ya itu yang juga berdampak kalau toh tidak tercapai tetap pada akhirnya diciu, itu tetap merugikan nasabah. Sepanjang kalau 88% itu sebenarnya kalau dipisahkan antara Kalita dengan PIK yang tadi saya sampaikan, mungkin dengan jumlah segini bisa jadi sudah terpenuhi Pak RBC-nya. Ini kan akibat daripada OJK itu menggabungkan. Akhirnya untuk nasabah yang belum mendapatkan Google Form-nya atau belum menyetujui atau belum tersosialisasi, ya AJK kan harus menurut kami harus minta tambahan waktu dan kami dukung gitu Pak. Nah, menurut Pak Beni ya, waktu yang diberikan 1 bulan itu realistis atau tidak? Menurut saya ya kurang realistis Pak. Yang paling ideal berapa Pak? Ya menurut saya yang ideal itu mungkin sebenarnya 3-6 bulan Pak. Ya karena gini, banyak nasabah kan sekarang kalau yang sudah tua Pak, lansia, dia belum tentu menguasai teknologi kan Pak. Sementara itu pakai Google Form. Kemarin aja ada beberapa nasabah lansia yang akhirnya berhasil dicari-cari untuk ikut Zoom, mungkin bisa pakai HP anaknya atau cucunya atau apanya, itu mesti tanya, Pak saya nggak ngerti kayak begini, bisa nggak saya tulis tangan aja, tulis setuju, difoto dikirim. Nah coba Pak, ada kendala-kendala seperti itu masalahnya. Harusnya OJK bijak. Harusnya melihat ke situ, karena ini menyangkut ribuan nasib nasabah Pak. Dan kalau sekarang gini, ada POJK juga nomor 6 tahun 2022 Pak. Artinya apa? Di situ ada ditulis, kalau terjadi kerugian dan sebagainya bisa diselesaikan dengan kesepakatan. Lah kalau nasabahnya sudah sepakat, sementara OJK sendiri yang... Mekanismenya sudah dilakukan toh? Sudah dilakukan. Terus apalagi yang OJK tunggu, iya kan? Kenapa tidak didukung? Ya kan? Dan kalau dia takut, saya dengar dari OJK, dia khawatir katanya kalau PKU-nya dibuka nanti AJK-nya jualan lagi. Lah saya bilang, kalau AJK-nya jualan lagi, Pak, OJK kan bisa kasih rambu-rambu dengan produk yang dikasih, misalnya kode atau ciri khas tertentu, yang mana produk itu pun diawasi dengan ketat oleh OJK, sehingga tidak merugikan masyarakat dan tetap nasabah tetap terbayar. Nah itu yang kami harapkan. Jadi fungsi pengawasannya Pak. Karena kalau diciu, diduga OJK-nya kan tinggal cuci tangan saja Pak. Tinggal nanti diurus sama tim likuidator atau dan sebagainya. Lah kami dapat apa Pak kalau kertas saham? Kecuali AJK ini perusahaan yang punya aset hotel dan sebagainya. Lah kalau saham Pak tinggal 1-5% bagaimana? Nah terus yang OJK juga sampaikan, kalau SOL bisa merugikan nasabah. Itu merugikan nasabah kalau AJK punya utang dengan yang lain, misal punya utang bank Pak atau pihak ketiga. Berarti kan itu yang harus diselesaikan dulu. Ya kan? Nah, nasabah otomatis kan kalau SOL katanya kita jadi paling belakang, memang betul menurut undang-undang begitu. Tapi kalau tidak SOL kita kreditur preferen kita paling utama. Tapi kalau kita kreditur paling utama kemudian diciu Pak, cabut izin usaha. Lah kita cuma terbayar 1-5% atau mendekati 0, nasabah dapat apa? Tapi kalau ini SOL, perusahaannya dibuka PKU-nya, AJK-nya jualan lagi, investor kemudian menarik sentimen pasar secara positif. Yang diuntungkan siapa Pak? Kan win-win solution, nasabah juga jadi paling tidak bisa terbayar Pak. Nah yang kami sayangkan, kenapa ini tidak dilihat? Dan apalagi kalau kita lihat secara peringkat tadi, kalau AJK-nya tidak punya utang sama yang lain, tetap punya kewajibannya sama nasabah. Dari yang pertama, yang tadi katanya diutamakan dengan yang terakhir, kalau utangnya juga sama-sama ke nasabah, mau yang ranking 10 atau ranking 1 kan sama juga jadinya. Kewajibannya itu juga Pak. Iya. Betul kan? Nah ini yang kami aneh, apa jadi yang OJK khawatirkan, kecuali AJK-nya ini punya utang lagi dengan yang lain-lain. Itu clear padahal Pak. Harusnya sudah clear Pak. Nah oke Pak, yang terakhir ini Pak, kami sudah menangkap apa yang Bapak dari permasalahannya. Nah apa yang Bapak ingin sampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan terkait kasus asuransi Jiwakresna ini? Yang terakhir Pak ingin sampaikan. Ya, yang terakhir ingin saya sampaikan, tolong daripada OJK, tolong tingkatkanlah di fungsi pengawasan. Jadi dan pembinaannya juga. Jadi jangan dikit-dikit sanksi CIU, cabut izin usaha atau lakukan PKU, sementara PKU itu dilakukannya diduga terlambat Pak, sudah jauh sekali, uang sudah nilai triliunan, sudah 4 triliun atau lebih, atau bahkan 6,4 triliun, ya kan itu sudah berdampak ke nasabah. Lakukanlah sanksi atau peringatan-peringatan itu sedini mungkin Pak. Harusnya kalau nilai 100M, 200M, seperti itu. Nah jangan sampai kebijakan OJK nantinya berdampak merugikan para nasabah Pak. Ribuan nasabah Pak, banyak ini lansia yang lagi tunggu pembayaran. Ada yang sakit Pak, ada yang sakit tumor otak, ada yang sakit kanker yang lain yang minta tolong ke saya. Dulu sebelum ada sanksi seperti ini dan waktu itu masih berjalan lancar, ini semua juga berjalan lancar dan masih ada pembayaran sampai September Pak yang seperti itu. Dan yang kami sayangkan lagi perbuatan beberapa gelintir nasabah Pak yang sampai sekarang juga tidak melakukan pencabutan laporan polisi di Barreskrim karena akibat dampaknya kalau itu nggak dicabut. Nah begini Pak, sekarang juga ada dua nih Pak masalah nasabah selain dengan OJK. Gara-gara ada laporan dari nasabah yang cuma beberapa gelintir itu ke Barreskrim, sekarang Barreskrim itu membekukan dan memblokir rekening-rekening nasabah Pak. Nah sekarang kalau rekening diblokir kan alasan juga dari OJK nggak bisa bayar kita. Nah sementara kalau nasabah sekarang kalau kita hitung dampaknya yang mayoritas sudah damai, jangan Barreskrim juga melakukan tindakan-tindakan memblokir rekening-rekening tersebut, tidak memikirkan nasabah-nasabah lainnya, hanya gara-gara laporan beberapa gelintir. Padahal itu ada restoratif justice kan harusnya bisa dijalankan Pak. RJ ya. RJ. Jadi jangan dan kami juga sebetulnya mengundang Pak nasabah-nasabah yang bikin laporan polisi dan sebagainya itu untuk ikut dalam kami di tim 5. Jadi tim 5 ini kebetulan saya selaku ketua tim 5, waktu itu kami nasabah mengirim surat ke OJK, minta audiensi. Kemudian diterima, akhirnya oleh OJK dipertemukan dengan AJK. Nah kemudian dibentuklah tim 5 ini. Jadi tim 5 ketuanya. Saya kemudian oleh para nasabah yang lain diangkat jadi ketuanya. Nah di situ dilakukan perundingan. Nah akhirnya terjadilah seperti yang tadi saya sudah sampaikan, terjadi perdamaian. Tapi kan masih ada satu kendala lagi dengan laporan polisi. Nah makanya para pelapor itu kami undang juga untuk bergabung dengan tim 5. Dan polisi itu minoritas ya Pak? Minoritas Pak. Jadi kepolisian ini juga lucu Pak. Kalau pengusaha ada yang mau bayar ya harusnya kan juga dipanggil dilihat dulu mayoritas nasabah yang lain. Ya kan? Lah sekarang kalau dia lihat ada mayoritas nasabah sekarang dan pembayaran juga masih lancar, masa rekening yang untuk bayar nasabah malah diblokir Pak. Jadi kan menyengsarakan nasabah yang lain dan laporan jangan dilihat hanya laporan beberapa gelintir, menyengsarakan ribuan nasabah lainnya Pak. Nah ini juga kami juga minta selain kepada nasabah yang melakukan LP juga tentu kepada kepolisian yang kebetulan nanti melihat podcast ini, tolonglah berlaku adil. Ya, tolonglah juga rekening-rekening itu dibuka Pak, jangan sampai diblokir begini supaya apalagi kalau nanti udah diperiksa kan polisi bisa kerjasama dengan PPATK segala macam bisa dilihat tuh. Lah kalau rekening-rekeningnya itu kebanyakan juga memang dipakainya untuk bayar nasabah, masa diblokir Pak. Lah sekarang ini siapa yang bisa bertanggung jawab nanti kalau ada yang nasabah sampai yang sakit ini tidak tertolong jiwanya gara-gara tidak ada pembayaran Pak. Karena pengusahanya bilang udah mau bayar, asalkan blokirnya dibuka. Asalkan dari OJK juga ini kasih kesempatan gitu. Makanya baik kepada kepolisian maupun OJK kami minta kesempatan kepada pengusahanya ini. Toh kita ada kekuatan people power juga Pak. Kalau misalnya OJK ingkar janji setelah PKU dibuka, blokir rekening dibuka, mereka ingkar lagi, kita nasabah bisa rame-rame kok melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Termasuk kita podcast ini juga people power juga Pak. Iya, itu juga people power, kita harap seperti itu Pak. Jadi kami juga sekaligus melakukan somasi terbuka juga Pak terhadap AJK-nya. Tolong kalau PKU-nya dibuka, kemudian nanti blokir juga berhasil dibuka, lanjutkanlah pembayaran Anda dengan itikat baik yang memang kita sudah tercapai. Dan kita minta daripada OJK yang harusnya lakukan pengawasan Pak untuk pembayaran nasabah. Tapi tolong kasih kesempatan buka PKU-nya ya. Jangan diciu ya. Kepolisian buka blokirnya. Ya kalau perlu hentikan perkaranya Pak kalau misalnya pengusahanya sudah tercapai kesepakatan damai dengan kita semua. Begitu Pak. Baik, Pak Beni Ulur sudah loud and clear. Iya Pak. Bapak harapan Bapak kepada OJK, kepada
Bareskrim Polri, juga kepada AJK juga, sudah sampaikan dengan baik. Saya berharap ini menjadi solusi terbaik dan ini mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini didengarkan oleh para pemangku kepentingan, termasuk OJK, mungkin pimpinan Polri dan yang lain, supaya kepentingan nasabah tidak dirugikan. Betul, Pak. Jadi saya minta kepada OJK sekali lagi perketat itu di pengawasan, Pak. Jangan dikit-dikit sanksi PKU, sanksi CIU gitu kan. Yang diduga berdampak malah merugikan nasabah, dan lakukanlah itu sedini mungkin. Jangan nasabah sudah masuk sampai sebanyak ini baru, Pak. Harusnya kan diperingati itu, namanya dibina tuh kalau dana nasabah masih kecil, Pak. Jangan sudah banyak baru seperti ini. Kasihan, Pak, masyarakat. Kasihan juga ini para nasabah yang betul-betul butuh uangnya. Yang sehat pun juga sama sebetulnya. Mereka juga mesti merawat yang sakit, mereka punya orang tua, mesti bayar uang sekolah, Pak, uang listrik. Banyak ini yang ketunggak uang sekolah juga. Ada teman saya, Pak, itu yang mungkin termasuk nasabah kecil, hanya masuk ke AJK juga, asuransi jiwa Kresna. Investasinya 300 juta. Sudah dikembalikan sih, Pak. Kurang sekitar 180 sekian juta. Artinya memang saya melihat ada niat baik dari AJK untuk membayar. Tapi sekarang terhenti gara-gara di PKU kan, gitu ya, dan juga mungkin dari sekarang apalagi dananya rekeningnya diblokir itu. Betul, Pak Benny, terima kasih waktunya. Terima kasih, Pak. Ya, nanti kita kalau ada perkembangan kita podcast lagi, kita suarakan lagi, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian penjelasan secara jelas yang dilakukan oleh Bapak Dr. Benny Wulur. Beliau adalah perwakilan dari nasabah asuransi jiwa Kresna, cukup jelas. Nah, di sini harus dimengerti bahwa OJK harusnya memahami kepentingan nasabah. Sudah ada perdamaian antara nasabah dengan asuransi jiwa Kresna melalui PKPU dan sudah disetujui, konon Pak Benny bilang 90% lebih. Nah, harusnya ini menjadi pertimbangan bagi OJK untuk mencabut PKU, pembatasan kegiatan usaha. Jangan juga nasabah menjadi ketakutan akan terjadi CIU. CIU itu cabut izin usaha. Betul. Ini sangat membahayakan nasabah. Yang berikutnya adalah dari Bareskrim Polri, mohon dimengerti sudah ada perdamaian, ada itikat baik dari owner AJK untuk membayar dan sudah terbukti 1,4 triliun sudah dibayar. Betul. Ya. Harusnya rekening itu dibuka dan mohon kalau bisa perkara itu dihentikan lah. Apa sih yang ingin dicari kalau bukan untuk kepentingan nasabah? Gitu. Menghukum seseorang tidak akan menjadi jalan keluar kalau nasabah sebagian besar dirugikan. Ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan OJK, Mabes Polri, mungkin Bapak Presiden yang sering melihat podcast kita mendengarkan dan ada solusi terbaik buat para nasabah asuransi jiwa Kresna maupun nasabah-nasabah yang lain. Dan kita takut kalau sampai pengusahanya dihukum jadi alasan lagi nggak bayar kita lagi, kan, Pak. Itu Pak, makanya kalau yang sudah punya itikat baik, ya tolong dikasih kesempatan, ya biarkan dijalankan dulu, Pak. Baik, ini tambahan dari Pak Benny cukup menarik dan mohon OJK mendengarkan, mempertimbangkan dengan serius. Dan yang paling penting ini untuk kedepannya lakukanlah pembinaan dan pengawasan lebih dini. Jangan sampai hanya memberikan sanksi-sanksi, sudah terlanjur nasabahnya jadi korban banyak. AJK masih alhamdulillah ownernya masih ada etikat baik, tapi seperti Wana Arta atau mungkin yang lain itu nasabahnya dirugikan sama sekali. Dan ini jangan sampai terjadi lagi. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.